Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis dari PT Didimex Berjangka, Pak Abdul Kamim. Pak Abdul, selamat pagi. Kalau kita lihat minggu ini atau pekan ini emas udah kembali menguat ya Pak ya. Untuk pergerakan harga emas seperti apa hari ini? Oke, selamat pagi Saudari Nastiti ya. Kalau kita perhatikan perkembangan harga emas ya, terutama mungkin kemarin sempat mengalami kenaikan ya. Ini ada beberapa penyebab kenapa harga emas mengalami kenaikan, dan saat ini potensi untuk penurunan saya kira masih besar ya. Hal ini disebabkan oleh ya ada beberapa faktor tentunya ya. Kita misalkan dari sentimen yang ada, yaitu imbal hasil dari obligasi yang mengalami kenaikan, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah adanya program vaksin ya, yang secara masif boleh dikatakan di beberapa negara, terutama di Amerika Serikat juga. Ini akan mendorong kecenderungan harga akan mengalami penurunan seiring dengan penguatan mata uang dolar itu, Saudari Nastiti. Kalau kita lihat di Indonesia kan sekarang justru sedang giat-giatnya untuk vaksinasi. Pengaruhnya terhadap emas seperti apa, Pak Abdul? Saya kira juga betul. Kebetulan untuk komoditi emas ini kan menjadi apa itu boleh dikatakan menjadi favorit ya. Tetapi dengan kondisi perekonomian juga di Indonesia sudah mulai membaik dengan adanya vaksin. Tetapi segala sesuatu ini kan butuh proses ya. Tidak sekaligus vaksin turun harga akan mengalami lonjakan, tidak juga. Akan ada tahapan-tahapan di mana untuk vaksin pertama ataupun vaksin kedua, kalau memang hasilnya itu akan baik, maka itu akan boleh dikatakan secara perekonomian baik nasional maupun global itu akan baik juga itu, Saudara Nastiti. Kita berharap semoga hasilnya baik ya Pak Abdul ya. Untuk target amin. Harga emas sendiri untuk tahun ini berapa Pak? Untuk target harga emas ya, kalau kita dibandingkan dengan tahun lalu, saya kira pergerakannya nggak terlalu signifikan, tidak sefluktuatif tahun lalu ya, karena disebabkan oleh pasti pandemi, itu karena pandemi ya, karena pandemi. Sedangkan yang kedua itu otomatis karena banyak negara-negara yang melakukan suatu lockdown, sehingga perekonomian juga akan turun. Ini akan investor kecenderungannya akan memilih suatu investasi yang safe haven, sehingga nilai nilai komoditi dari emas itu akan melambung cukup tinggi. Sedangkan untuk tahun ini saya kira pergerakannya sejak fluktuatif dari tahun kemarin karena vaksin yang sudah mulai masif dilakukan dengan perekonomian dunia yang sudah membaik. Ini akan membuat komoditi terutama emas saya kira akan nggak tinggi ya, kisaran di antara sekitar 1.900 paling tinggi ya. Kalau untuk tahun ini paling rendah bisa mencapai sekitar 1.700-an itu, Saudara Nastiti. 1.700 sampai 1.800 ringgit Malaysia. Baik. Untuk CPO? 1.900 untuk komoditi emas loh. Baik, untuk CPO Pak Abdul, sekarang kita ke CPO. Ini kan harganya juga kembali naik ya sampai di atas 1%. Seperti apa untuk CPO? Kalau CPO itu potensi untuk tahun ini juga boleh dikatakan menjadi prospek yang cukup baik ya, seiring dengan permintaan yang naik ya, terutama dari Tiongkok maupun dari Malaysia. Sedangkan di satu sisi supply yang menurun ya, dan ini akan mempengaruhi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh produksi. Kenapa? Kita tahu sendiri kalau untuk komoditi CPO akan beda dengan komoditi misalkan emas ataupun nikel, karena komoditi CPO itu terpengaruh oleh satu musim yang dimana 2 tahun yang lalu kan kita tahu adalah musim kemarau ya, sehingga ini menurunkan suatu produksi dari terutama dari sumber dari CPO sendiri, yaitu perkebunan kelapa sawit itu, Saudara Nastiti. Baik, untuk pendorong kenaikan harga CPO-nya sendiri Pak, apakah memang ini pengaruh pasokan yang menurun dari Malaysia dan juga Tiongkok? Tidak juga, karena ini ada beberapa faktor juga. Kenaikan dari minyak dunia juga itu juga akan mempengaruhi kenaikan CPO, karena dengan kenaikan minyak dunia juga otomatis akan boleh dikatakan program biodiesel yang terutama dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga ya, dan apalagi ini adalah pengalian dari suatu energi, sehingga kalau kita boleh dikatakan kalaupun minyak naik, maka akan ada alternatif suatu energi, yaitu di CPO itu sendiri. Baik, jadi kenaikan harga minyak itu mendorong kenaikan harga atau justru sebaliknya? Justru akan meningkatkan kenaikan juga. Akan menyumbang kenaikan harga untuk CPO ya? Baik. CPO ya. Apa saran Anda untuk investor all-in, Pak?
Saya kira untuk investor all-in ini masih beberapa bulan ke depan, untuk tahun ini juga masih prospektif ya. Apabila kita masih mempunyai untuk komoditi all-in, saya kira bisa, atau CPO sendiri bisa dipertahankan karena potensi untuk kenaikan saya kira cukup besar untuk tahun ini. Demikian juga dengan kopi? Ya, kopi juga sama ya. Kopi juga sama, dari komoditi untuk kopi saya perkirakan juga untuk tahun ini mengalami kenaikan ya. Ada beberapa faktor juga ini karena suplai dari beberapa produsen kopi dunia itu mengalami penurunan karena musim La Nina juga, seperti Brazil, Vietnam maupun Indonesia. Di samping itu adanya peluang pasar baru di Timur Tengah juga. Ini juga mempengaruhi kenaikan suatu komoditi kopi itu, Saudara Nastiti. Baik, Pak Abdul Kamim, terima kasih atas waktu Anda telah bersama kami pagi ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Demikian tadi pemirsa analis dari PT Didimex Berjangka, Abdul Kamim.